Joseph, di tahun 1912 itu ada satu Alkitab yang bernama Alkitab Selaber. Di tahun Alkitab apa? 1970, Alkitab apa? 1912 ya. Selaber namanya, Selaber, Alkitab Selaber. Selaber. Di tahun Selaber. Nah, ini kan perbedaan. Kita baca datanya Joseph ya. Nah, diem dulu. Kak, Selaber. Selabir. Selabir bukan selaber. Saya bingung selaber itu apa. Aduh, Islam hari-hari membuat inovasi dan membuat kita mumet. Untung saya mengerti. Selabir itu. Ya, yang kamu maksud itu selabir, bukan selaber. Nah, silakan dibuka. Kenapa? Silakan dibuka. Dibuka mic-nya, nggak kedengeran. Jangan main mute lah Joseph Ya, ya. karena kan saya host. Kalau nggak mau di mute, buka room sendiri aja, ngomong sendiri. Silakan. Joseph, 1912 ini nggak ada Yesus. Siapa Yesus ya? Di saat 1912 ini nggak ada Yesus di dalam Alkitab. Adanya Lalu apa? kapan Yesus pertama kali dicatatkan di dalam Alkitab? 1970 di Alkitab ND ini ya. 1970. Pertanyaan saya, siapa yang berhak merubah Isa Al-Masih yang sebelumnya kemudian mengganti namanya menjadi Yesus? Ya, ini pekerjaan siapa? Kok bisa Alkitab yang sebelumnya bernama Isa Al-Masih kemudian di tahun 1970 berubah menjadi Yesus? Ini siapa yang punya kerjaan ini? Silakan dijawab. Oke, sebelum saya menjawab, saya pengen tahu dulu. Ketika Anda membawakan narasi tentang selabir yang Anda sebut sebagai selaber, kamu tahu nggak selabir itu apa? Alkitab. Ya, maksudnya penjelasan terperinci. Kenapa disebut Alkitab selabir? Lalu siapa yang menerjemahkan? Pakai metode seperti apa? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sudah diakui nggak tahu ya, diam. Jadi jangan berasumsi macam-macam sudah diakui. Nanti jangan di tengah-tengah tiba-tiba sok tahu. Oke, sekarang saya jawab, diam. Oke, saya jawab ya. Oke, kamu nggak tahu. William G. Selabir. Saya kasih tahu ya. William Gerald Stone Selabir ini adalah salah satu misionaris yang hidup dan lahir di tahun 1864 kalau saya tidak salah, atau 62 ya. Ya pokoknya sekitar 1860-an lah ya. Beliau adalah misionaris, seorang penerbit, seorang penulis dan segala macam, ya. Dan perhatikan, ini keynote-nya. Perhatikan nih, Islam nggak tahu kan? Jangan kamu pikir OTN itu nggak tahu apa-apa. Ya, saya sudah tahu. William Gerald Stone, Girdlestone. Ini adalah seorang ahli dalam bahasa Melayu. Kamu orang Melayu kan? Kamu pakai rumpun bahasa Melayu kan? Dengerin ya. Ini nanti kamu pasti udah tahu jawabannya. Pasti udah tahu mau mengarah kemana. Dengerin. Jadi si William Girdlestone Selabir ini, ya, nama belakangnya itu diambil untuk nama Alkitab yang dia terjemahkan. Ini adalah salah seorang ahli bahasa Melayu yang aktif di Semenanjung Malaya. Perhatikan lah ya. Semenanjung Malaya itu Singapura, Johor, ya, Sarawak, Sabah. Teman-teman Malaysia pasti tahu lah yang nonton saya. Ya, Semenanjung Malaya. Ini di akhir abad ke-19. Itu sejarah singkat. Oke. Nah, si William Girdlestone Selabir ini juga mendirikan dan juga sekaligus mengelola percetakan misionaris, ya. Penerbit MPH kalau saya tidak salah, saya lupa MPH itu singkat apa. Pokoknya dia menerbitkan itu terjemahan Alkitab modern ke dalam bahasa Melayu. Perhatikan ya, pay attention ya, jadi nggak nanti miss. Oke. Nah, jadi once again si Selabir ini kita singkat, yang tadinya udah tahu namanya William Girdlestone Selabir ini, karena perhatikan ahli dalam bahasa Melayu. Perhatikan, ini ada hubungannya kenapa digunakan nama Isa Al-Masih daripada Yesus Kristus. Oke, perhatikan. Kenapa? Nih, saya kasih tahu. Karena William Girdlestone fokusnya waktu itu untuk misionaris dengan orang-orang yang menggunakan rumpun Melayu, maka dia pakai pendekatan metode untuk menginjili dengan menggunakan bahasa dan budaya Melayu. Orang Melayu yang pertama kali dia datangi untuk konsultasi adalah seorang tokoh lokal, salah satunya Munshi Abdullah.
Ini liciknya Islam. Mereka lempar batu sembunyi tangan. Saya kasih tahu kamu. Lempar batu sembunyi tangan. Kenapa? Si Munshi Abdullah ini mensugesti, merekomendasikan, menyarankan kepada William Girdlestone Syelabir ini untuk menggunakan Isa Al-Masih daripada Yesus Kristus. Kenapa? Alasannya supaya orang Melayu paham. Dengan logika dan akal liciknya Islam pada saat itu, saya kasih tahu, maka mereka bisa mempengaruhi bahwa seolah-olah Yesus itu adalah Isa. Oke, nah perhatikan ya. Linguistik yang dipakai, saya nggak tahu si Rizal ini paham linguistik gak? Linguistik yang digunakan oleh Syelabir itu memakai bahasa Melayu. Itu satu, udah jelas tadi kan di awal. Bukan bahasa Indonesia modern atau bahasa umumnya, universal, Yesus Kristus. Ya, pilihan katanya cenderung klasik atau formal. Kemudian perhatikan, kalau kamu lihat terjemahan, kalau kamu mau penasaran, saya yakin juga Rizal belum pernah buka atau baca terjemahan Syelabir tahun 1912. Itu kalau kamu buka, kamu baca. Kalau kamu punya e-booknya, itu dalam huruf Jawi. Tahu kan huruf Jawi? Huruf Arab. Huruf Arab itu sering menggunakan pakai ain. Karena mereka sudah terbiasa menggunakan Isa. Ain, ya, sin. Ya, dan itu juga salah satunya terpengaruh oleh Datuk Munshi Abdullah yang menyarankan, yang sugesti, karena dia mau mendekati orang Melayu, maka pakailah Isa Al-Masih daripada Yesus Kristus. Oke? Nah, kenapa? Once again, ini tujuan misionaris supaya bisa lebih dimengerti oleh Islam pada saat itu. Syelabir menggunakan Isa Al-Masih. Oke, perhatikan ya. Jadi salah satunya dia menggunakan Isa Al-Masih, kemudian Roh Kudus, dia pakai kata bahasa Arab Ruhul Kudus, ya kan? Rohul Kudus. Oke, dan salah satunya yang paling jelas adalah menggunakan Isa. Itu yang harus tahu dulu. Alasannya apa? Tadi kita sudah tahu. Alasannya adalah karena untuk pakai pendekatan Islam Melayu. Oke. Nah, jadi secara konklusi, Alkitab dengan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Rizal, intinya kalau memang padanan atau fokus utamanya adalah Yesus Kristus, itu tidak mengubah. Salah satu contohnya mungkin nanti kamu permasalahkan lagi gereja Isa Al-Masih. Betul nggak? Ada namanya gereja Isa Al-Masih. Nah, kalau itu juga ditarik-tarik pakai sejarah, karena sebelumnya gereja Isa Al-Masih itu adalah salah satu persekutuan atau kelompok doa yang menggunakan istilah atau nama Tionghoa, maka setelah Indonesia merdeka, ada yang namanya, saya lupa istilahnya apa ya, pokoknya ada yang namanya, semuanya harus ada nasionalisasi. Jadi nama-nama atau istilah asing diubah ke bahasa Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia belum memiliki padanan atau kosakata atau kamus besar bahasa Indonesia yang kita punya atau kita pegang sekarang. Maka pada saat itu diputuskanlah nama gereja Isa Al-Masih untuk merujuk kepada Yesus Kristus karena pakai budaya Melayu. Once again, ini adalah salah satu trik dan liciknya Islam untuk kita bisa diserang mereka di kemudian hari seperti sekarang. Padahal sekali lagi, Isa yang dimaksud oleh para misionaris termasuk William Girdlestone Syelabir, kemudian juga pendiri dari persekutuan doa yang nantinya akan menamakan persekutuan doa itu sebagai gereja Isa Al-Masih, itu tidak lain dan tidak bukan maksud dan tujuan mereka tetap merujuk kepada tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu hanya fonetik koresponden. Contoh gini, fonetik koresponden linguistik, karena pada saat itu bahasa Melayu lebih mengenal Isa, di bahasa Aramaik itu tidak pakai Yesus Kristus. Di bahasa Aramaik digunakan Iso. Di bahasa Latin Yesus itu tidak pakai J, tidak pakai Y, tapi pakai I. Pakai kata IESU. Itu fonetik koresponden dan itu linguistik. Di bahasa Ibrani tidak mengenal Yesus Kristus. Di bahasa Ibrani dikenal Yeshua HaMashiach. Di bahasa Yunani tidak mengenal Yesus Kristus. Di bahasa Yunani dikenalnya Yesus Kristus. Jadi ini masalah fonetik koresponden, masalah nama. Nama saya yang paling simpel dan sederhana Joseph. Ini orang Inggris bilangnya Joseph. Orang Indonesia bilangnya Yusuf. Dan itu sepadan dengan orang Arab. Karena orang Indonesia menyerap lebih banyak bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dibanding bahasa Inggris. Jadi semuanya paling inti adalah mengenai linguistik. Tidak ada masalah teologi yang kemudian jadi bias, tak. Ini masalah linguistik yang dipengaruhi oleh budaya dan kesesuaian zaman pada saat itu. Gitu Rizal kalau kamu nangkep ya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan?
Saya pakai data yang tadi saya sudah menunjukkan. Pertanyaan aku jelas nggak Joseph? Ya, Jelas aku kok. bertanya Joseph ini ya. Kok jawabnya muter-muter kemana-mana? Jelas sekali pertanyaanku. Semenjak ya 1912 ini ke bawah, ini orang tidak mengenal yang namanya Yesus Kristus ya. Dari 1912, 1879, 1863 ini ada ya Alkitab semua ini sampai yang terakhir 1733 Joseph ya. 1733 ini dia semua ini tidak mengenal dengan namanya Yesus Kristus. Nggak ada nama Yesus Kristus di dalam Alkitab ini semuanya. Tiba-tiba di tahun 1970 yang sebelumnya adalah Isa Al-Masih, lalu siapa yang mengganti nama itu menjadi Yesus Kristus di tahun 1970? Ini semua sudah sepakat ini. Kalau hanya selaber tadi, kok yang di bawahnya juga pakai Isa Al-Masih? Tahun 1879 pakai Isa Al-Masih. Tahun 1863 Makanya selaber ini. dengerin Rijal, kamu yang nggak nyambung muter-muter. Karena pada saat itu tidak ada KBBI yang kita punya sekarang. Satu, yang kedua kita lebih pakai serumpun Melayu. Pada saat itu yang menerjemahkan banyak misionaris yang datang dari Melayu. Kamu pikir datang ke Indonesia kucuk-kucuk nerjemahin? Enggak, semuanya dari Melayu. Klinkert itu Melayu punya. Selabir Melayu punya, maka pakai serumpun Melayu dan penjelasan saya itu sudah mencakup semua alasan kenapa di bawah tahun 1970 digunakan bahasa Isa Al-Masih, karena penerjemahnya semuanya itu menggunakan pendekatan Melayu. Bahasa Melayu yang paling familiar pada saat itu digunakan Isa Al-Masih. Kenapa Isa Al-Masih? Karena pada saat itu yang paling kental budayanya Islam Melayu itu. Kamu ngerti gak sih dari tadi ini masalah linguistik dan masalah budaya? Kok bilang saya muter-muter? Pertanyaan saya kamu ngerti atau enggak? Sudah itu dulu. Saya pengen tanya sama kamu, penjelasan saya yang kamu bilang muter-muter, sebenarnya kamu ngerti atau enggak? Saya tanya deh sama kamu. Jelaskan tadi selaber tadi dia untuk menerjemahkan Alkitab dengan memakai Isa Al-Masih untuk mengambil orang-orang Melayu agar cepat memahami Alkitab. Joseph, Salah.